Ya, baik. Selamat pagi untuk masyarakat pembelajar. Pagi ini saya akan memberikan pencerahan, pemahaman tentang apa itu pendidikan non formal, khusus pada program pendidikan kesetaraan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui sesungguhnya pendidikan non formal itu harus dikenal secara baik. Terlebih pendidikan kesetaraan. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Kalau tak kenal, maka nanti Anda tidak berminat. Maka itu Anda harus berminat. Pendidikan non formal bukan pendidikan murahan. Pendidikan yang memang murah dari sisi biaya, hemat dari sisi waktu, hemat dari sisi proses menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang. Banyak sekali penghematan di pendidikan non formal. Namun kualitas jangan pernah Anda ragu. Jangan pernah Anda jadikan kualitas pendidikan menjadi pendidikan yang murah. Anda keliru. Untuk itu, mari saya akan memberikan pencerahan. Tetapi sebelum Anda lanjut mendengar arahan dan paparan kiat-kiat proses pembelajaran di pendidikan non formal, Anda harus subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar pendidikan masyarakat itu tidak hanya ada di ruang pendidikan, ada di ruang kelas, ada di dalam gedung, tetapi pendidikan masyarakat itu kompleks, fleksibel, belajar di mana saja, belajar kapan saja, belajar tidak pandang usia, golongan, agama, suku, ras. Itulah pendidikan non formal. Di kapan saja kita belajar, tidak ada pembatasan waktu. Dan itulah yang namanya pendidikan merdeka belajar yang saat ini sudah diadopsi atau sudah diprogramkan oleh Mas Menteri kita yang paling hebat, Mas Nadiem Makarim. Mari kita ikuti secara bersama prosesnya. Ya, di sini saya beri nama, atau saya beri tema hari ini, jangan gagal paham dengan pendidikan non formal, program kesetaraan. Khusus program pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Ini paket C ya, bukan paket B. Paket C setara SMA. PKBM Harapan Bangsa berdiri sejak tahun 2009. Sejak mulai berdiri, bergandengan tangan, bermitra dengan semua stakeholder, masyarakat lokal, regional, maupun nasional. Dan juga terlebih khusus masyarakat NTT. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan Kota Kupang sebagai dinas teknis yang membina, mengarahkan, bahkan selalu memantau, memonitor atas terselenggaranya pendidikan non formal PKBM Harapan Bangsa di Kota Kupang, agar pendidikan itu berkualitas. Dan juga PKBM Harapan Bangsa menjadi incaran-incaran bagi sekolah-sekolah di luar negeri. Salah satunya adalah sekolah kebudayaan di Timor Leste. Mereka berkeinginan untuk bekerjasama dengan PKBM Harapan Bangsa, mengembangkan seluruh sektor pendidikan, program yang ada di PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang.
Tetapi karena masa corona, kami belum bisa menjamu mereka untuk melayani warga negara Indonesia di Timur Leste. Tapi saat ini saya akan paparkan. Dan juga PKBM ini ada bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat. Melangkah maju bersama masyarakat, memanusiakan manusia. Agar masyarakat Indonesia, masyarakat cerdas, cakap, terampil, dan mampu berdaya saing di dunia usaha dan dunia industri, agar bisa maju dan menantang perkembangan globalisasi bangsa. Dan ini beberapa poin yang saya sampaikan. Dengan tenaga kekuatan SDM yang ada ini, kami melakukan proses pembelajaran. Gambaran bangunan yang tadi, ini bangunan sudah 2 lantai yang kami gunakan. Dalam proses demi proses kami melakukan ini. Bergandengan tangan, tidak henti-hentinya kami bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota Kupang, yang juga tidak bosan-bosan mendampingi PKBM Harapan Bangsa. Dan pada akhirnya PKBM Harapan Bangsa telah meluluskan 7.008 orang sampai pada data tahun 2021, tepat di 17 Juli 2021, pas hari ulang tahun PKBM Harapan Bangsa ke-12. Sudah meluluskan alumni 7.008 orang yang tidak ada yang menganggur. Semua ada yang separuh yang melanjutkan ke perguruan tinggi, separuh yang bekerja penyelesaian ijazah, separuh kuliah di berbagai lembaga pendidikan, dan juga ada yang melanjutkan ke pendidikan jenjang berikutnya. Inilah SDM yang ada di lembaga PKBM Bangsa. SDM yang ada adalah 20 orang tenaga pendidik yang hebat menjadi andalan PKBM Harapan Bangsa. Nah, ini gambaran umum proses. Tidak terlepas dari pendampingan Dinas Lembaga Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Kupang. Di dalam tampilan ini, Bapak penilik-penilik selalu ada dan selalu hadir di tengah-tengah proses pembelajaran yang ada. Inilah gambaran profil singkat. Dan ini salah satu bagian yang terpenting yang saya mau ingatkan kepada masyarakat. Saya ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini salah satu bentuk yang sangat konkret yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Pendidikan bukan hanya diperoleh dengan gampang, dengan mudah. Pendidikan kesetaraan Anda harus mengenal. Anda harus kenal betul. Pendidikan kesetaraan jangan dipandang sebelah mata. Pendidikan kesetaraan itu tidak daftar nama langsung ujian. Tapi ada proses belajar. Yang tadi di slide pertama sudah lihat. Ada proses belajar. Ada proses penilaian. Sehingga masyarakat jangan terkecoh dengan informasi-informasi miring bahwa ingin belajar di PKBM, ingin memperoleh ijazah di PKBM, adalah kita datang daftar, langsung tunggu ujian. Itu salah. Ketika hal seperti itu terjadi, maka kita telah mendaftarkan diri menjadi peserta yang gagal lulus. Bukan gagal belajar, gagal lulus. Karena kita belajar orientasinya ijazah, bukan orientasinya ilmu. Setiap orang yang mendapatkan ilmu pasti akan memperoleh ijazah. Ini salah satu bentuk proses pendidikan yang ada di PKBM Bangsa. Salah satu contoh, saya mengangkat seorang tokoh pemerintah. Ini Bapak Lurah Sikumana, mantan Lurah Sikumana. Beliau sudah almarhum, sangat disayangkan. Kami PKBM Harapan Bangsa merasa kehilangan sosok seorang pejuang, seorang motivator di PKBM kami. Dia adalah seorang lurah, namanya almarhum Bapak Daniel Mone. Beliau adalah tokoh yang luar biasa, yang selalu hadir di lembaga pendidikan, yang selalu hadir di tengah-tengah peserta didik, lalu menunjukkan jati dirinya dengan seragam yang lengkap. Dia tidak pernah sungkan, dia tidak pernah
tidak pernah malu, tidak pernah rasa gelisah, tidak. Dia datang dengan seragam dan mengakui diri. Dia adalah peserta didik. Karena kendalanya apa? Karena kendalanya ijazahnya hilang, akan rusak karena musibah yang menimpa beliau pada beberapa waktu yang lalu, sehingga ijazahnya hilang dan rusak. Tetapi dia tidak berharap, seorang pejabat, tapi dia tidak berharap ijazahnya dia daftar nama langsung dapat ijazah, tidak. Dia memberi diri untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dia datang di lembaga PKB Bangsa. Kami memberikan pendampingan ulang, kami mengingatkan kembali materi-materi yang sudah lupa berapa puluh tahun yang lalu. Dan inilah bukti dari proses belajar dilakukan oleh PKB Bangsa di ruang kelas, dan beliau sementara mengisi lembaran tes evaluasi ujian, dan saya sendiri yang mendampingi beliau. Ini ada bersama dengan peserta didik. Beliau dengan lengkap atribut pemerintah, jabatannya, tidak pernah tanggung-tanggung, tidak pernah malu. Dia ada di tengah-tengah peserta didik mengikuti proses evaluasi ujian akhir. Nah, ini menjadi pelajaran bukti edukasi masyarakat, agar masyarakat jangan sampai salah persepsi tentang pendidikan kesetaraan. Kalau mau lulus, maka Anda siap mengikuti belajar, Anda siap mengikuti tes kemampuan, Anda siap dinilai oleh guru-guru hebat. Meskipun Anda adalah sosok yang mungkin usia lebih tua dari guru-guru yang akan menilai, tapi masuk dalam sistem PKBM Harapan Bangsa, pasti Anda akan dinilai secara objektif, entah tua, entah muda. Tapi hierarki penilaian PKBM Harapan Bangsa pasti ada penilaian-penilaian ganda yang diberikan oleh guru-guru hebat yang telah terlatih kemampuannya. Ini bukti, salah satu bukti objektif. Sehingga masyarakat jangan sampai terkecoh salah persepsi terhadap pendidikan non formal, terlebih pendidikan kesetaraan. Saya merasa kebakaran jenggot. Masyarakat masih salah persepsi tentang pendidikan kesetaraan. Saya mendapatkan informasi, SMS, WA, telepon, bahkan memberikan tawaran-tawaran. Ini salah satu bukti. Selamat pagi Bapak, saya orang tua dari siswa A, B, C, dan sebagainya. Saya mau bertanya, apakah siswa atau anak saya ini selama ini mengikuti kegiatan atau tidak, Pak? Saya menjawab, tidak mengikuti kegiatan, tidak mengikuti belajar. Saya menjawab, tidak mengikuti pembelajaran. Saya bilang, lalu dia menawarkan, orang tuanya menawarkan, bagaimana kalau anak ini dia cuma datang ujian saja? Saya menyatakan, anak ini sudah tidak aktif belajar, jadi tolong aktifkan kembali. Kalau dia tidak ikut belajar, sudah pasti dia tidak bisa lulus. Karena kelulusan bukan hasil dari ujian hari terakhir itu, proses akhir itu, tapi kelulusan diperoleh dari akumulasi setiap penilaian selama 6 semester. Penilaian selama belajar menunjukkan sikap, nilai spiritual, nilai kemampuan, kompetensi, sehingga guru berkewajiban memberikan penilaian, memberikan penghargaan penilaian. Dan di saat evaluasi terakhir merupakan kunci daripada proses itu. Ketika dia mengunci pintu dengan baik, maka wajiblah diberikan penilaian yang baik. Itu merupakan gambaran. Dan inilah hasil. Seperti pada asesmen nasional paket B setara SMP pada tanggal 4 Oktober kemarin dulu,
yang dipantau langsung oleh Inspektorat Jenderal, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Bapak Dinus Lusi, SPD MSI, ngonef langsung ANBK di Pegawai Harapan Bangsa. Beliau mengisahkan, kami sangat termotivasi kehadiran tim Irjen dan kehadiran Bapak Kepala Dinas datang dan hadir menyapa peserta didik. Apalagi di ruang ini ada salah satu peserta didik yang masih baru habis melahirkan. Dia sedang menggendong anak dan sambil mengerjakan soal ANBK. Kepala Dinas Bapak Linus Lusi sedang mendampingi, berdiri di sampingnya. Kita lihat di tampilan ini. Inilah bukti proses. Yang masih anak masih merah, baru habis melahirkan saja. Dia mengenali bahwa dia akan ikut proses. Sehingga tidak boleh ada pertanyaan bilang, saya daftar paket langsung ujian. Tidak. Saya daftar paket langsung dapat ijazah. Tidak. Jika ada ditemukan hal seperti itu Anda telah dijerumuskan di dalam dosa yang paling dalam. Anda telah menanam bencana bagaikan seroja yang akan melanda kita di masa depan. Di saat kita usia tua, pihak kepolisian sudah mulai datang jemput karena proses yang salah yang diperoleh. Di saat Anda sudah menjadi pejabat, pasti Anda akan menghadapi masalah karena ijazahnya salah, ijazahnya palsu, ijazah yang tidak melalui proses. Anda tidak pernah peras keringat tapi memperoleh ijazah dengan cuma-cuma. Itu proses yang salah. Sehingga sangat saya harapkan, mari Kepala Dinas telah memberikan motivasi kepada Pegawai Harapan Bangsa, tapi untuk seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Bahwa inilah pendidikan yang benar. Inilah pendidikan non formal yang memberi manfaat besar bagi bangsa. Meningkatkan SDM, menekan angka pengangguran, menekan angka kemiskinan, menekan angka kebodohan. Disitulah martabat dan jati diri bangsa menjadi taruhan. Untuk itu, pesan konkret kepada kita semua penyelenggara pendidikan, dimanapun berada, pesan kepada kita semua sebagai tenaga pendidik, dimanapun kita berada, dimanapun kita mengabdi, mari kita membawa mutiara yang tersembunyi ini. Arahkan masyarakat untuk menggali, mencari, dan mendapati. Jangan masyarakat hanya mau dapat mutiara, tapi hanya datang mau minta saja. Tidak ada mutiara yang diminta saja lalu didapat. Mutiara itu ada di paling dalam, ada di dasar laut yang perlu dicari dengan upaya, dengan cara, dengan pengorbanan waktu, pengorbanan fisik, pengorbanan keberanian, pengorbanan mental, pengorbanan material, peras akal dan cara baru memperoleh mutiara. Pendidikan juga seperti itu. Maka jangan tersandera dengan isu-isu yang menyesatkan. Namun, mari kita belajar bersama. Kalau Anda berkekurangan informasi, Anda mengunjungi website www.pkbmharapanbangsa.com. Anda akan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih update. Ulangi, Anda adalah masyarakat pembelajar, masyarakat yang ingin tahu tentang pendidikan non formal. Anda bisa kunjungi salah satu dari sekian ratusan ribu PKBM di Indonesia. Salah satunya adalah PKBM Harapan Bangsa. Menjadi sumber informasi. Community Learning Center akan memberikan informasi yang akurat dan update. Kunjungi website www.pkbmharapanbangsa.com. Anda klik di Google pkbmharapanbangsa.com, sudah menemukan webnya, linknya. Anda bisa mempelajari seluruh informasi akurat dan update. Proses yang seperti apa yang dilakukan
sama tidak yang saya pikirkan, disitulah Anda akan mendapatinya. Sekian dan terima kasih. Saya sangat berapresiasi kepada masyarakat, kepada peserta didik. Terus belajar. Jangan terkecoh dengan isu-isu yang menyesatkan. Saat ini pasti ada nabi-nabi palsu yang datang untuk mempengaruhi, merayu, membujuk kita masuk di dalam jurang. Tapi hidup itu pilihan. Anda silakan memilih. Kalau Anda setia mendengar pencerahan yang baik, maka Anda akan tidak terjerumus di dalam lembah kekelaman, tetapi Anda akan diangkat walaupun Anda jatuh, tapi Anda akan dibangkitkan dengan informasi yang baik, dan Anda tidak terjerumus dalam lembah kematian, lembah kesengsaraan di kemudian hari. Untuk itu, tetap semangat, salam literasi, salam pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal hebat. Pendidikan non-formal menjadi pintu atau gerbang menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih, Tuhan memberkati.